Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Anissa Fadila. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Kali ini saya akan menampilkan video yang merupakan tugas dari Ibu Rabiatul Adawiyah MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Multikultural. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Multikultural adalah bersifat keberagaman budaya. Banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, seperti halnya rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, dan lain sebagainya. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki adat dan budaya yang berbeda, serta di dalam suku tersebut mengandung makna tersendiri. Jadi, multikultural adalah beragam kebudayaan. Yang pertama dilihat dari kultur atau kebudayaannya itu sendiri, tidak terlepas dari 4 hal, yaitu aliran agama, ras, suku, dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi multikultural tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya saja, tetapi juga keberagaman agama, ras, dan etnis. Nah, kali ini saya akan menampilkan video yang berasal dari suku Jawa, lebih tepatnya dalam perayaan pagelaran wayang kulit dalam rangka penyambutan 1 Suro atau 1 Muharram. Video ini diambil tepatnya pada saat saya melaksanakan KKN di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawah, yang dimana mayoritas suku Jawa. Oleh karena itu, perayaan pagelaran wayang kulit ini rutin diadakan setiap tahunnya dalam peringatan malam 1 Syuro, sebagaimana mereka beranggapan bahwa malam itu sebagai malam yang suci serta bulannya penuh rahmat. Malam 1 Syuro merupakan hari penting yang tercatat dalam kalender Jawa, ditandai sebagai awal dari bulan Syuro atau Syuro. Perayaan ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Malam 1 Syuro adalah momen khusus yang merujuk pada hari pertama dalam kalender Jawa, yang bersamaan dengan bulan pertama dalam kalender Hijriah, yaitu Muharram. Sejarah malam 1 Syuro dilatar belakangi bahwa tanggal 1 Muharram pertama kali ditetapkan dalam peninggalan Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Islam pada zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Awal aksesi ini menjadi cikal bakal pengenalan penanggalan Islam di kalangan masyarakat Jawa. Maka, pada tahun 931 Hijriah atau 1443 tahun baru Jawa, yaitu pada masa kerajaan Demak, Sunan Giri melakukan perubahan antara sistem penanggalan Hijriah dengan sistem penanggalan Jawa pada masa itu. Saat itu, Sultan Agung menginginkan persatuan rakyatnya untuk menyerang Belanda di Batavia, termasuk keinginan untuk mempersatukan Jawa. Itu sebabnya dia ingin umatnya tidak terpecah belah, terutama karena keyakinan agama. Sultan Agung ingin mempersatukan golongan santri dan abangan. Laporan pemerintah daerah disiapkan selama hari Jumat, sementara Bupati membuat pernyataan, serta pemakaman dan transportasi, ziarah ke makam Ampel dan Giri. Oleh karena itu, tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Syuro Jawa yang dimulai pada hari Jumat Agung juga sakral, bahkan dianggap sial jika menggunakan hari ini untuk hal lain selain mengaji, haji, dan transportasi. Makna perayaan malam 1 Syuro dalam tradisi masyarakat Jawa dikenal memiliki banyak tradisi yang masih tetap dilestarikan dan dilakukan hingga saat ini walaupun zaman sudah semakin modern. Masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, mengenal sebuah tradisi tahunan yang biasanya mereka rayakan dengan melakukan arak-arakan di pusat kota yang biasa disebut dengan tradisi malam 1 Syuro.
Ada beberapa tradisi pada malam satu suro dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, jamasan pusaka atau ngumbah keris, kirap kebo bule, upacara tabot, leduk suro, nganggung, barikan, ngadulak, suroan, dan tapa bisu. Yang dimana di Desa Limau Manis ini menerapkan tradisi pada malam satu suro yaitu suroan. Maksudnya, suroan merupakan tradisi warisan yang terus dipraktekkan masyarakat Jawa hingga saat ini. Sebuah suroan dilakukan pada setiap malam, pertama satu suro atau tanggal Muharram pertama. Tradisi satu malam suroan berfokus pada kedamaian dan keamanan batin. Oleh karena itu, pada malam pertama suroan biasanya diadakan ritual pembacaan doa oleh seluruh umat yang merayakannya. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan berkah dan menangkal kemalangan lewat pertunjukan wayang kulit. Masyarakat Desa Limau Manis selalu melaksanakan tradisi suroan sebagai upacara peringatan datangnya bulan Suro atau bulan Muharram di setiap tahunnya. Bulan Suro pada masyarakat Jawa merupakan bulan yang dianggap sakral. Karena itu pada bulan ini diadakan banyak kegiatan yang bersifat spiritual. Pelaksanaan tradisi suroan ini selalu disertai dengan pertunjukan wayang sebagai acara inti dari tradisi tersebut. Wayang dianggap sebagai penggambaran dari kehidupan manusia terhadap sisi baik dan sisi buruknya yang diperlihatkan dari tema cerita berupa kisah Mahabharata maupun Ramayana. Pada pelaksanaannya juga terdapat banyak benda atau keadaan sebagai simbol yang memiliki makna di dalamnya dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Murawa. Kemudian, masyarakat suku Jawa di Desa Limau Manis memandang bulan Suro sebagai bulan yang baik sekaligus juga sebagai bulan yang buruk dan penuh bahaya, sehingga berbagai pantangan serta ritual mereka jalani pada bulan Suro tersebut. Pantangan atau larangan pada bulan Suro misalnya dilarang berpergi jauh-jauh dari tempat tinggalnya, kemudian karena akan mendatangkan bahaya bagi yang melanggarnya. Selain itu memberikan kesialan bagi orang tersebut. Di Desa Limau Manis, pertunjukan wayang sendiri berfungsi sebagai sarana dalam ritual ruat dikarenakan dalam pertunjukan wayang terdapat mantra-mantra yang dipercaya dapat menolak bencana atau tolak bala. Ruat sendiri diartikan sebagai proses pembebasan diri dari bencana yang akan kemungkinan akan datang dalam kehidupannya, seperti kesialan, gagal panen, maupun wabah penyakit. Dengan demikian, pemilihan sarana berupa pertunjukan wayang dianggap efektif bagi warga setempat. Oleh karena itu, pertunjukan wayang harus selalu diadakan di setiap tahunnya di Desa Limau Manis. Pertunjukan wayang dalam perspektif Islam. Wayang selama ini dalam perspektif Islam selalu dipandang positif oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan sejak awal wayang digunakan untuk kepentingan dakwah oleh para wali. Dakwah dengan media wayang telah menjadikan banyak orang yang masuk Islam. Wayang menjadikan pesan-pesan Islam lebih mudah diterima masyarakat sehingga Islam menjadi agama yang dianut masyarakat Indonesia. Pelanggaran wayang terhadap agama Islam. Pertama, wayang bukanlah dakwah. Kedua, bukan taklim. Ketiga, bukan ibadah. Hingga tidak bisa mengantarkan manusia sampai pada penciptanya. Adapun solusinya, wayang harus disambungkan dengan dakwah khuruj fisabilillah 3 hari, 40 hari, atau 4 bulan. Ami Joyo mengatakan bahwa wayang merupakan gambaran dari sebuah alam yang sempurna. Dalang diibaratkan sebagai Tuhan, wayang diibaratkan sebagai manusia, dan kotak tempat menyimpan wayang merupakan asal manusia tiada. Dalang yang sebagai Tuhan mempunyai purbawesa untuk menentukan nasib hidup matinya wayang. Wayang demikian, jika dihayati benar akan menjadi orang semakin tebal imannya. Kemudian, sebuah pertanyaan muncul. Mengapa wayang selalu dipandang positif oleh masyarakat dan nyaris tidak ada berani berpendapat miring? Terhadap pertanyaannya, Abdullah memberikan jawaban. Pertama, karena wayang telah berhasil meninabobokkan masyarakat dengan berbagai
peritmatan seperti sabet yang akrobatik, penataan sinden yang arsitik, sehingga bisa dilihat langsung oleh dalang dan penonton. Kedua, sejak awal wayang telah dipandang positif, terutama setelah datangnya Islam dan digunakannya sebagai media dakwah para wali. Dakwah artinya mengajak, yaitu mengajak manusia untuk taat kepada Allah dengan bijaksana atau hikmah sesuai dengan makam atau kekuatan sasaran manusia yang diajak. Hal ini seperti yang disampaikan Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, ajaklah manusia kepada Tuhanmu dengan cara bijaksana. Dakwah karena pengertiannya mengajak manusia agar taat kepada Allah dengan secara bijaksana, maka ia bergerak dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Hingga seperti menerima pelanggaran, tetapi sebenarnya tidak. Kalau menerima pelanggaran itu hanya ikram atau dalam istilah Jawa, ngutuk lor ngarah kidul, ngono ning ora ngono, ngeli ning ora keli, atau berpura-pura. Nah, jadi kesimpulannya, wayang bukanlah dakwah, karena wayang tersebut mandek dalam wayang itu sendiri, dan tidak bergerak pada usaha dakwah yang sebenarnya, yakni khuruj fisabilillah 3 hari, 40 hari, atau 4 bulan. Wayang bukan dakwah tersebut karena memang pertunjukan tersebut sebuah terminologi tunggal, artinya setelah adegan tancep kayon, kemudian setelah selesai sudah, tidak terhubung kemana-mana. Dalam istilah Jawa Barji Barbeh Salman Petruk, bubar siji bubar kabeh, ratau petuk, selesai satu selesai semua, tidak pernah ketemu lagi. Hingga sebuah pernyataan layak disampaikan, sekiranya wayang itu bergerak kepada dakwah, bergerak kepada dakwah yang seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, wayang bukanlah taklim, karena ilmunya bukan datang dari Al-Quran dan hadis, tetapi datang dari agama lain, seperti Hindu dan Buddha. Hal ini bisa dilihat seperti cerita datang dari kitab Ramayana dan Mahabharata agama Hindu. Demikian pula tokohnya ada para dewa seperti Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Yama, dan sebagainya. Juga yang lain Pandawa dan Kurawa. Perabot wayangnya pipih seperti patung atau gambar manusia bernyawa. Tidak ada suasana agama yang laki-laki memakai anting-anting, gelang, tangan gelang kaki, kalung, pelakunya duduk ikhtilat, maksudnya campur antara laki-laki dan perempuan. Pensindennya besolek, berkonde, gamelannya alat musik bernada, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, wayang bukan ibadah, karena sebagai ibadah bertentangan dengan syariat. Wayang sebagai ibadah bertentangan dengan syariat tersebut bisa dilihat misalnya dalam ketika melantunkan bahasa ong atau hong. Ong atau hong adalah bahasa persembahan kaum Hindu. Ong atau hong itu berarti tasabuh atau meniru-niru suatu kaum, dalam hal ini adalah Hindu. Sedang tasabuh atau meniru-niru suatu kaum dalam agama Islam sangat dilarang atau bertentangan dengan syariat. Dasarnya adalah mansab bahabi qaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka digolongkan menjadi kaum itu sendiri. Hadis sahih. Wayangnya seperti patung atau gambar manusia yang bernyawa. Dan gawang kelirnya ada aksesoris patung ular juga bertentangan dengan syariat. Dasarnya, orang yang membuat patung atau gambar makhluk bernyawa kelak harus memberinya ruh, padahal mereka tidak mampu. Hadis sahih. Duduk ikhtilat antara campur baur antara laki-laki dan perempuan dengan bisa saling bicara dan memandang juga dilarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kehilafan kesalahan dari saya datangnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.